Saudara-saudara, apa kabar? Semoga hari ini semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia. Dalam sapaan pastoral pada hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan tentang pengharapan. Pada akhir tahun 2018, saya menanam biji pepaya yang kecil sekali di halaman rumah. Saya memiliki harapan agar biji ini bisa bertumbuh, lalu kemudian saya akan merawatnya, dan pada saatnya pasti akan berbuah. Dan menjelang akhir tahun 19, pepaya itu berbuah. Dan saat ini salah satunya adalah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan itu penting di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan menghayati dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditujukan kepada penduduk Yerusalem yang pada waktu itu ditaklukkan oleh tentara Babel kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi. Pada waktu itu semua penduduk Yerusalem itu mengalami penderitaan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai kepada Adiuswa. Mereka menangis, mereka mengeluh, mereka putus harapan. Hancurnya Yerusalem dan Bait Allah mereka rasakan, padahal itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Mereka bingung, sampai mereka kemudian bertanya, di manakah Allah? Masih adakah Allah? Dalam keadaan yang seperti inilah penulis kitab Ratapan itu menyampaikan nasihat kepada mereka, agar dalam keadaan seperti ini mereka mau untuk tenang. Ini penting, berdiam diri sambil berharap kepada Tuhan. Dan harapan itu disampaikan kepada kita melalui Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah dasar pengharapan mereka. Bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis. Kasih Tuhan itu selalu ada dan selalu baru setiap pagi. Di dalam penantian akan pengharapan itu, mereka diminta untuk mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan jalan mengingat akan pengalaman penderitaan yang pernah terjadi dahulu, di mana Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dan dalam pengharapan ini, umat diminta untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi COVID-19, kita juga harus memiliki pengharapan. Pengharapan kita tidak lain adalah bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis. Kasih Tuhan itu akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan merawat kehidupan kita. Pengharapan yang seperti ini harus jadi pegangan buat kita. Dan di dalam pengharapan yang demikian ini, saudara-saudara, kita diminta untuk mencari Dia.
Hari-hari yang kita lalui selama kita menjalani PSBB adalah kesempatan bagi kita untuk mencari Dia. Mencari kehendaknya, mencari petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan selalu mendapatkan sesuatu yang baru bagi kehidupannya. Akan ada nilai-nilai baru yang berguna untuk kehidupan kita ini, meskipun kita berada di dalam penderitaan. Melalui anjuran pemerintah, kita harus tinggal di dalam rumah, belajar, bekerja, beribadah. Itu membuat rumah kita menjadi lebih berarti. Rumah bukan hanya sebagai hotel bagi kita yang hanya pulang, makan, dan tidur. Tetapi rumah bisa menimbulkan bagi kita, mengembangkan cinta kasih kita. Kita akan bisa lebih memperkokoh kekeluargaan kita. Bahkan juga nilai-nilai yang baru, yang lain akan kita temukan selama kita mau mencari Dia. Dan kapan virus ini akan berakhir, bukan kita yang akan menentukan, tetapi Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu artinya Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Yang penting buat kita adalah menghidupi pengharapan itu, sehingga kita selalu terhubung dengan Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin.